Halo teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita soal Manchester United versus Aston Villa di babak kedua. Di babak kedua, MU lebih ngegas, dia lebih menggigit, menaikkan intensitas pertandingan. Kalau babak satu mungkin masih hati-hati ya, tetap waspada karena takut ada serangan balik dari Aston Villa. Nah di babak kedua mungkin mereka sudah menerka-nerka, lalu beberapa pemain itu menjadi promotor serangan dari kebangkitan di promotor kemenangan MU di pertandingan kali ini. Yang jelas promotornya nomor satu ya jelas Bruno Fernandes, karena mulai dari Bruno lah banyak umpan-umpan tercipta, termasuk ada golnya. Kalau di MU hampir semua terjadi golnya di babak kedua ya. Jadi Casemiro cetak gol di menit 53, lalu Ross Barkley menyamakan kedudukan di menit 64. Selang 10 menit kedudukan satu sama. Udahlah, yang Casemiro kalian bisa lihat di highlight pertandingan atau di YouTube-nya MU. Nah, si Ross Barkley, kita kan tahu dulu waktu di Everton, di Chelsea, dia kan kayak gitulah mainnya kan, makanya dia sering terdepak dari tim utama. Di pertandingan kali ini, secara pertandingan dia bagus. Pada fase build up dia sering kali hadir. Lalu dia mencetak gol, dan cetak golnya ini teknik banget gitu guys. Seperti anak-anak kayak akademi Inggris banget gitu loh. Cara cetak golnya itu terima bola, posisi badan, posisi kaki, pergerakan kaki, itu sangat teknik gitu loh, sangat berteknik golnya si Ross Barkley. Kalau Casemiro hampir sepanjang pertandingan sih jarang kelihatan. Dia memang cetak gol, tapi sepanjang pertandingan mungkin hadir beberapa kali ketika fase menyerang. Jujur dia sering kali hilang gitu di belakang, jarang hadir. Di tengah juga selalunya Kobbie Mainoo, di depan juga enggak yang gimana-gimana banget. Saya rasa Casemiro mungkin sekarang pergerakannya sudah berat dan lambat ya di pertandingan kali ini. Tapi ya kita lihat apakah dia akan menjadi lebih baik di pertandingan selanjutnya. Soalnya ini pemain gajinya tinggi juga gitu guys. Mungkin ada baiknya MU sudah menyiapkan pemain untuk mengisi posisi lini tengah buat tandemnya si Kobbie Mainoo. Karena kalau mengandalkan Ugarte kan belum bisa diandalkan Ugarte ya. Entah dari mana, yang jelas harus ada pemain tengah gitu untuk menggantikan posisinya Casemiro. Karena Casemiro, Ugarte ini jujur aja udahlah, sudah tidak bisa ya. Kemudian di menit 71 ada gol kedua untuk MU. Golnya itu berawal dari Bruno Fernandes terima bola, langsung truk pas ke depan. Ketika back Aston Villa masih agak tinggi lah pertahanannya, truk pasnya langsung run in behind, jadi langsung ke ruang kosong, dikejar oleh Cunha. Anjay, itu Brazil banget. Bawa bola, dribble, santai, nggak banyak gaya, nggak banyak drama. Shooting ke tiang jauh dan gol. Lewat ke gawangnya Emi Martinez. Kemudian nambah lagi di menit 81, selang 10 menit nambah lagi. Benjamin Sesko masuk. Benjamin Sesko ada kemelut bola di depan gawangnya Emi Martinez. Karena kemelut kan pada sibuk lah, crowded ke sana kemari, bolanya nggak tahu di mana. Sesko langsung menyambar bola dan gol 3-1. Yes. Berarti MU 3 poin untuk pertandingan kali ini. 3 poin artinya apa? Artinya MU masih berada di zona Liga Champions, mengamankan posisi peringkat 3 dan berusaha menjauh dari kejaran Aston Villa. Oke, coba kita lihat ya. Klasemen MU kan awalnya 51 ya si
Aston Villa sama MU ini poinnya 51 karena MU yang menang, jadi nambah 3 poin sekarang 54. MU posisi 3, Aston Villa posisi 4. Kalau dari pemain ya, mungkin yang paling bagus pada pertandingan kali ini dari sisi MU ya jelas Bruno Fernandes. Meskipun dia tidak cetak gol, tapi perannya di lapangan sangat penting dan sangat krusial. Bruno Fernandes, terus Kobe di tengah. Tapi yang paling menonjol sih Bruno ya, dari sisi MU mah Bruno Fernandes. Dan paling bad performance di pertandingan kali ini siapa? Dalot. Dalot very bad. MU juga sebaiknya perlu ya back kanan yang apa ya? Yang tidak harus seperti Carvajal, tidak harus seperti Alexander Arnold, tapi yang agak enak dikit gitu loh, yang agak enak dikit. Seperti Luke Shaw tapi di sisi kanan gitu. Kan kalau kiri udah aman Luke Shaw, tapi Luke Shaw juga sekarang kan udah mulai berusia ya, berumur. Oke, intinya dari sisi MU yang paling bersinar itu Bruno Fernandes dan bad performance-nya Diogo Dalot. Kalau dari sisi Aston Villa, pemain paling bersinar ya Emi Martinez ya, dia menyelamatkan ya banyak lah, mengamankan bola-bola berbahaya dari MU sehingga Aston Villa kebobolannya hanya 3 gol. Mungkin kalau tidak ada Emi Martinez mungkin bisa nambah ya, termasuk headingnya si Amad Diallo yang berhasil dia amankan. Kalau bad performance di Aston Villa siapa ya? Bad performance-nya saya kira kaptennya sih, si John McGinn ini sih. Dia kurang kelihatan sih guys. Ya meskipun beberapa momen dia bagus, tapi sepanjang pertandingan overall enggak yang begitu-begitu banget. Nah kalau tadi yang kita sebut ya, Tammy Abraham, Douglas Luiz, Ian Maatsen, Leon Bailey, ya pada masuk semua empat-empatnya untuk ya mungkin menambah daya gedor. Tapi ya again kemenangan MU ini jujur aja lebih banyak faktor kualitas individu. Kualitas pemain MU kalau dari segi rapi, Aston Villa ini lebih rapi dan lebih solid daripada MU. Tapi pemain MU ini lebih bagus daripada pemain Aston Villa, terutama lini serangnya pemain seperti Bruno, Cunha, Mbeumo, Amad Diallo. Ini pemain yang menusuk, dribble cepat, eksekusi cepat semua gitu guys. Termasuk Sesko. Nah, sedangkan di sisi ini kan mungkin ya mengandalkan Buendia atau Watkins, tapi kan Watkins di pertandingan kali ini mungkin dia terisolir. Padahal pertahanan MU juga nggak bagus-bagus banget. Nah, kalau Aston Villa ini jujur aja rapih guys. Dia itu rapih ketika bertahan, ketika build up di tengah, dan ketika fase menyerang. Mereka itu solid. Kompak ketika ke depan, kompak ketika ke belakang. Jujur aja, kalau dari permainan memang MU diunggulkan dan pantas menang. Tapi kalau harus di rating, MU ini pertandingan tadi ya nilainya 7,5, Aston Villa 7. Secara permainan tipis bedanya. Kenapa MU bisa cetak 3 gol, Aston Villa cetak 1 gol? Kualitas pemain. Bruno Fernandes again, lagi Bruno Fernandes. Karena kan Aston Villa tidak punya pemain seperti Bruno Fernandes. Oke, sementara gitu dulu ya guys. Namun apapun hasil pertandingannya, kita harus bersyukur. MU menang, terutama Sesko cetak gol lagi. Dia kalau super sub cetak gol, ya itu bagus untuk kepercayaan diri. Dia jadi punya confident sebagai striker, karena tugas striker adalah cetak gol. Kalau striker cetak gol, umumnya striker tersebut tumbuhlah kepercayaan diri, biar dia juga happy gitu tinggal di MU. Karena ini pemain jujur menurut saya ya, dibanding Timo Werner lebih bagus Sesko guys. Dibanding Gyökeres lebih bagus Sesko. Dibanding siapa ya, Højlund yang kemarin baru dibeli Napoli,
Lebih bagus Sesko, jujur aja lebih bagus sih Benjamin Sesko, umurnya juga masih muda. Ya semoga kalau dia ada hati di MU bisa main sampai usia 30 atau mungkin sampai 35. Dia bisa menjadi tulang punggung MU gitu. Bisa seperti ya mungkin dulu seperti Van Persie gitu yang menjadi eh, apa ya? Pemain pembeda lah di setiap pertandingan. Oke, selanjutnya MU itu bakal tanding away lawan Bournemouth. Bournemouth versus Man United Sabtu 21 Maret 2023. Sekarang tanggal 15. Berarti itu hari Sabtu ya guys. Sabtu itu ya kemungkinan di hari Idul Fitri ya, hari Lebaran. Oke, sementara segitu dulu. Thank you buat yang udah nonton. Saya juga happy Man United menang. Kalau tim kalian nggak menang, ya nggak apa-apa gitu kan, kita tetap support ya. Intinya kalau untuk Michael Carrick tetap interim saja gitu ya, bukan pelatih permanen. Selamat menjalankan ibadah puasa, ini juga mungkin sekalian sahur. Semoga lancar sampai Idul Fitri. Terima kasih teman-teman buat yang udah nonton, sampai jumpa lagi.